Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Ritual Pemujaan Iblis untuk Memperkaya Diri, yaitu di bagian yang keempat. Auman Sang Atap. Beberapa bulan setelah keluarga kecilku menempati rumah pemberian Paman Wanto, ibuku yang pada saat itu tengah memasak di dapur mulai terusik dengan keanehan-keanehan yang terus-menerus terjadi di rumah ini. Kejadian yang tidak bisa dicerna akal itu pun kembali terjadi. Setelah kejadian aneh di mana di kepalaku yang kala itu masih kecil didapati segulungan akar pohon, kini giliran banyaknya muncul percikan di hampir sebagian tempat dapur ini. Pada malam harinya, ibu dan ayahku berniat untuk mengaji di rumah kami surah Yasin karena mengira bahwa kejadian aneh yang terjadi dikarenakan bangunan yang masih baru dan juga belum pernah diadakannya pengajian selama keluarga kecilku menempati rumah ini. Ketika ibu dan ayahku tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba ada auman besar dari atas atap rumah ini. Tapi suara auman itu tidak dihiraukan oleh ayah dan juga ibuku. Mereka terus melantunkan ayat suci itu, bahkan sekarang dengan suara lantang. Gangguan itu pun kembali hadir tatkala sisi rumahku digoncangkan dengan getaran mirip gempa. Ibu dan ayahku pun segera keluar dari rumah dengan menggendong aku yang masih sangat bayi. Ketika ibu dan ayahku berada di depan rumah, tiba-tiba datang tetangga sebelah rumah kami dan menanyakan apa yang terjadi pada keluarga kami. "Ada apa, Bu Mar?" tanya tetangga kami itu. "Ada gempa, Bu. Apa ibu tidak merasakannya?" kata ibuku. "Gempa apa, Bu? Tidak ada gempa. Mungkin ibu salah merasakan kali," kata tetanggaku itu. "Masa sih, Bu? Tadi goncangannya keras banget loh, Bu," kata ayah. "Beneran, Pak. Saya tidak merasakan apapun." "Ya sudah, saya masuk ya, Bu, Pak," kata tetangga kami ini. Dengan wajah yang masih terena heran, akhirnya ayah dan ibuku pun kembali masuk ke dalam rumah. Malam itu ayah dan ibu terjaga semalaman, tidak tertidur memikirkan keanehan-keanehan yang lambat laun mulai mengusik ketenangan keluargaku ini. Keesokan harinya, Paman Wanto beserta Tante Rita datang berkunjung ke rumah kami. Paman membawa beberapa pakan bayi dan juga beberapa kotak susu untukku. "Oh iya toh, kau beli rumah ini dari siapa?" tanya ibuku. "Rumah ini itu baru, Mbak, baru dibangun," kata Paman Wanto. "Kalau tanah rumah ini bukan tanah yang macam-macam kan toh?" tanya ibuku lagi. "Ya bukanlah, Mbak, ini tuh tanah lapang." "Mbak kenapa sih seperti ketakutan?" tanya Paman Wanto. "Semalam Mbak sama Masmu mengaji di rumah ini. Terus tiba-tiba ada auman seperti harimau. Dan selepas itu ada gempa. Tapi hanya kami yang merasakannya toh," kata ibuku. Raut wajah Paman Wanto mulai berubah, seperti kaku dan juga panik. Ibuku terus menanyakan perihal asal-muasal rumah ini untuk mengungkap kejanggalan yang hampir setiap malam terjadi. "Kalau begitu, berarti malam ini Mbak sama Mas jangan ngaji lagi," kata Paman Wanto
dengan nada sedikit tinggi. "Loh, kenapa? Kamu kau melarang kami mengaji?" tanya ibu. "Iya, supaya masa Mambang gak diganggu sama harimau putih itu," kata Paman Wanto. "Dari mana kamu tahu Auman itu harimau putih, Tok? Apa kamu tahu sesuatu tentang rumah ini?" tanya ibuku. "Mbak nggak perlu tahu banyak tentang rumah ini, dan Mbak juga jangan tanya-tanya lagi soal apapun. Ayo sayang, kita pulang," kata Paman Wanto, menarik tangan istrinya. 1 tahun kemudian, usiaku sekarang menginjak 1,5 tahun. Kata ibu, sudah hampir 1 tahun ini Paman Wanto tidak berkunjung ke rumah kami. Paman Wanto nyaris tanpa kabar, dan setiap akhir dan ibuku pergi ke rumah Paman Wanto, si isi rumah selalu tidak ada berada di rumahnya. 1 tahun pula ayah dan ibuku mencoba berdamai dengan kejanggalan demi kejanggalan yang terus-menerus datang menghampiri malam-malam kami di rumah ini. Singkat cerita, ayah dan ibuku kedatangan tamu dari kampung dan mengabarkan bahwa kakekku meninggal dunia. Dengan pontang-panting, ayah dan ibuku segera pergi menuju ke rumah nenek di kampung dengan perjalanan panjang yang sangat melelahkan. "Pak," lirik ibuku ketika sampai di rumah nenek. Tangis ibu pecah ketika melihat kakek sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Ibu menangis sejadi-jadinya karena tidak kuasa melihat kepergian kakek. Ibuku tersentak ketika melihat ada lubang luka sebesar jarum suntik di dahi kakek. Luka itu seperti luka akibat patukan ular. "Mak, Bapak meninggal karena apa, Mak?" tanya ibuku. "Emak tidak tahu nih, bapakmu tiba-tiba berteriak seperti orang ketakutan, dan selepas itu bapakmu meninggal," kata nenek. Kejanggalan terhadap kematian kakek semakin buat ibuku bertanya-tanya dengan alur Tuhan yang sedang mengalir untuknya. Di saat semua anak dan cucu nenek datang untuk menghadiri pemakaman kakek, hanya Paman Wanto dan Tante Rita yang tidak datang. Tanya ibuku setelah pemakaman kakek selesai dan semuanya kembali menuju rumah. "Katanya Wanto ada pekerjaan, jadi dia tidak bisa kemari," kata nenekku. "Durhaka sekali Wanto, Mak. Dia tidak datang menemui Bapak untuk terakhir kalinya," kata ibuku. "Jangan bicara seperti itu, Nik. Mungkin Wanto benar-benar sibuk," kata nenek. "Dia kan bisa izinkan istrinya untuk menggantikan dia dulu, Mak. Banyak cara kok," kata ibuku. Pada malam harinya, nenekku menggelar pengajian untuk kakekku. Seluruh anggota keluarga kami mengaji untuk ketenangan kakekku di surga sana. Kurang lebih 1 minggu ibu dan ayah menemani nenek sebelum akhirnya anak-anak nenekku itu berpamitan kembali ke rumah masing-masing karena harus menuntaskan pekerjaan yang mereka tinggalkan selama menemaninya di sini. Mereka pun pulang, termasuk ayah dan ibuku pun pulang, karena esok ayah akan kembali bekerja di proyek sebagai kuli bangunan. 1 bulan setelah itu, duka kembali menghampiri keluarga kami. Sekarang giliran nenek yang dipanggil Tuhan. Luka yang sama di tempat yang sama kembali ditemukan oleh ibuku. Ibu pun melihatkan luka itu pada ayahku. Ayah dan ibu berniat akan mencari asal muasal semua kanan ini selepas kami sampai di rumah. "Ayo nih, kita ngaji saja," kata ayahku
Setelah hampir setahun lamanya, rumah ini hening dari lantunan ayat suci Al-Quran. "Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada kita, Mas?" tanya ibuku. "Kenapa kita masih takut dengan setan-setan itu, nih? Kita punya Allah yang jauh lebih kuasa dibanding mereka. Kalau kita harus mati sekalipun, kita akan mati ketika kita membacakan ayat suci Al-Quran. Itu akan lebih baik daripada mati dalam keadaan takut dengan makhluk-makhluk itu," kata ayah. Akhirnya, ibu dan ayahku kembali membacakan ayat demi ayat Al-Quran. Dengan hati yang tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang saat hebat dirasakan keduanya. Di sela-sela pembacaan ayat suci Al-Quran itu, kejadian aneh terus-menerus terjadi. Dari mulai suara auman harimau dan desiran suara ular sampai suara orang yang mengetuk pintu dengan keras. Semakin keras gangguan-gangguan itu terjadi, ayah dan ibuku pun semakin keras melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu. Namun tiba-tiba, aku yang tertidur saat itu seketika menangis keras dan membuat ayah juga ibuku berlari menuju kamar tempat aku tertidur. Ayah dan ibuku kembali dikejutkan dengan kedatangan sosok makhluk yang mirip ular, namun berwajah dan bertangan seperti manusia, tengah menggendong aku dengan posisi membelakangi pintu kamarku. "Lepaskan anakku." "Siapa kamu?" kata ibuku. "Lepaskan anak saya." "Makhluk apa kamu?" kata ayahku. "Aku tuanmu. Tidakkah kau memberikan aku salam?" seru makhluk itu. "Tunjukkan jati dirimu. Kedudukanmu jauh lebih indah dari manusia," kata ayahku. Makhluk itu pun membalikkan badannya, dan terpampanglah sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. Dia bertubuh ular, namun berkepala manusia. "Mas, makhluk apa itu?" tanya ibu. "Ini siluman, Bu. Bantu ayah bacakan ayat kursi, minta pertolongan Allah," kata ayahku. "Iya, Mas," kata ibuku. Bibir kedua orang tuaku mulai gemetar seraya membacakan ayat kursi, berharap Tuhan memberikan pertolongan pada kami. Berulang-ulang sudah ayat kursi dibacakan oleh ayah dan ibuku. Perlahan, sisik tubuh makhluk itu berjatuhan ke lantai dan menyisakan luka yang sangat menjijikkan di tubuh makhluk ini. "Hentikan, panas, hentikan, manusia biadab." Makhluk itu mulai merasakan kepanasan yang hebat. Dia terus minta ayah dan ibu menghentikan lantunan ayat kursi itu. "Kami akan hentikan semuanya, asal kau kembalikan anak kami, dan pergilah kamu ke alammu," kata ayah. "Baiklah, akan aku kembalikan anak kalian pergi. Tapi, kalian lihat saja pembalasanku." Makhluk itu kembali meletakkan aku yang masih kecil di atas tempat tidur seperti semula, dan melesatlah makhluk itu pergi entah kemana. "Ada yang salah dengan rumah ini, Bu," kata ayah. "Semoga Allah selalu menjaga kita," kata ibu. Konflik. 5 tahun kemudian, usaha Pak Wanto di bidang proyek pembangunan mengalami kemerosotan yang menyebabkan Pak Wanto dan beberapa rekan kerjanya merugi besar. Kerugian itu membuat Pak Wanto kehilangan beberapa rumah dan kendaraannya. 1 bulan lamanya setelah kebangkrutannya Pak Wanto, kembali menghubungi teman lamanya, yaitu Pak Karman. "Halo, Man." "Iya, maaf, ini dengan siapa?"
Paman Wanto sedikit menurunkan dahinya ketika mendengar suara seorang perempuan di ujung telepon ini. Saya Wanto, teman lama Karman. Maaf, ini dengan siapa ya? Oh, jadi Om yang namanya Wanto. Aku Intan, anak pertama Pak Karman. Om tidak usah menanyakan keadaan papa saya lagi. Kenapa? Apa salah saya? Dan mana Karman? Saya ingin bicara. Om kan yang ajakin papa buat muja setan-setan itu. Sekarang kami sudah kehilangan semuanya. Kami kehilangan uang, kehilangan rumah kami, kehilangan harta keluarga kami Om, termasuk bapak. Sadar Om, ini salah. Paman Wanto tersentak ketika mendengar kepergian Pak Karman. Tanpa ada perbincangan lagi, Paman Wanto langsung mematikan panggilan ini. Paman Wanto merasakan tubuhnya melemas dan menggigil. Suara di ujung telepon itu terus mendengung di kedua telinga Paman Wanto. Paman Wanto pun berlari menuju kamar tempat pemujaannya, berharap Nyi Wangsi memberikan jalan keluar. Krek. Ketika Paman Wanto membukakan pintu kamar itu, Paman Wanto dikejutkan dengan keberadaan Tante Rita di kamar itu dengan tangis yang membasahi kedua pipinya. Sayang, lirih Paman Wanto ketika melihat tatapan tajam dari istrinya. Apa-apaan ini Mas? Tanya Tante Rita dengan gemetar menahan tangisnya. Aku bisa jelasin semua ini sayang, kata Paman Wanto memegangi pundak istrinya. Apa yang kamu mau jelasin? Apalagi? Tanya Tante Rita. Paman Wanto hanya mampu menatap kedua bola mata istrinya dengan penuh haru. Dari awal, aku udah benar-benar curiga sama semua kemauan yang bisa kamu dapatin dengan semudah ini. Tapi aku berusaha berbaik sangka sama kamu. Karena apa? Karena aku percaya kamu gak akan tega beri aku makan dari uang seperti ini. Tapi apa? Semua yang kutakutkan akhirnya kejadian. Aku gak ngerti lagi sama jalan hidup kita Mas, kata Tante Rita dengan sesenggukan. Maafin aku Rit, maafin aku, kata Paman Wanto. Aku butuh waktu Mas. Aku akan pulang ke rumah Papa untuk beberapa waktu. Kamu jangan susulin aku, kata Tante Rita, lalu meninggalkan Paman Wanto di kamar yang kini terasa jauh berbeda. Tante Rita berjalan menuju jalan raya dan terus menyeka air matanya. Pikiran Tante Rita kini terasa sangat kacau. Dia sangat-sangat terpukul dengan apa yang dilakukan suaminya. Tiba-tiba dari arah belakang, sebuah motor menyerempet Tante Rita dan menyebabkan Tante Rita terluka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Aku akan pulang ke rumah Mbak Marni. Iya, ke rumah Mbak Marni. Tante Rita pun memberhentikan angkot dan melaju menuju rumah ibuku yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Paman Wanto. Assalamualaikum Mbak, Mas, lirih Tante Rita di balik pintu. Mendengar ada tamu, ibuku pun membukakan pintu itu, dan ternyata tamu itu adalah Tante Rita. Waalaikumsalam Rit, kamu kenapa? Tanya ibuku heran dengan kedatangan Tante Rita. Mas Wanto Mbak, kata Tante Rita dengan gemetar. Masuk yuk, ceritakan di dalam, kata ibuku, menutup tangan Tante Rita. Sakit Mbak, lirih Tante Rita karena tangannya yang terluka tidak sengaja tersentuh oleh ibuku. Kita obati di dalam, kata ibu. Ibu dan Tante Rita pun masuk ke dalam rumah.
Menyadari ada tamu, ayahku yang tengah makan aku baju segera menghampiri ibu di ruang tamu dan menuntunku untuk mengikuti langkahnya. "Kenapa kamu tak?" tanya ayahku pada Tante Rita yang hanya terduduk dengan terus menyeka air matanya. "Mas Wanto, Mas," lirik Tante Rita. "Wanto kenapa? Dia nyakitin kamu tak?" tanya ayahku, lantas duduk. "Enggak, Mas. Mas Wanto sama sekali gak nyakitin aku," kata Tante Rita, menepis semua perkataan ayahku. "Lalu?" tanya ayahku. Kemudian, ibu datang dan membawakan obat untuk luka Tante Rita. "Sudah lama sebenarnya aku curiga sama Mas Wanto, Mas. Semenjak kami pindah ke rumah itu, Mas. Mas Wanto meminta aku untuk mengosongkan satu kamar. Awalnya dia bilang itu untuk gudang. Tapi Mas Wanto selalu mengunci kamar itu dan minta aku untuk gak masuk ke sana. Di beberapa malam, aku selalu mendengar suara orang wanita di kamar itu, dan juga ada bau aneh yang selalu tercium di ruangan itu. Sampai akhirnya, kemarin, aku memberanikan diri untuk melihat apa sebenarnya kamar itu. Dan aku melihat Mas Wanto lupa menaruh kunci kamar itu di meja riasku. Aku membuka pintu kamar itu, dan ruangan itu benar-benar gelap. Aku menyalakan lampu. Aku benar-benar terkejut melihat kamar itu, Mas. Ada bayang sajen dan juga beberapa dupa yang terus menyala. Di situ, aku lihat ada buku, dan di buku itu ada nama-nama orang yang beberapa bulan ini meninggal dengan cara yang aneh, Mas. Dan di situ juga aku lihat kulit ular yang sangat panjang. "Aku gak tahu mesti apa lagi, Mas," kata Tante Rita sembari terus menangis. "Maksud kamu, Wanto melakukan pesugihan?" tanya ayah. Dan yang bikin aku semakin kecewa adalah ada nama emak, bapak, dan ada tulisan bayi Mbak juga di sana. "Mas Wanto yang bunuh emak, bapak, dan juga anakku, Mas. Mas Wanto bunuh mereka," kata Tante Rita. "Kamu tenangkan dirimu dulu," kata ibuku. "Aku gak rela Mas Wanto seperti ini, Mbak," kata Tante Rita terus menangis. "Malam ini kita mengaji lagi ya, Bu," kata ayahku. "Aku ikut, Mas," timpal Tante Rita. Pada malam harinya, ayah, ibu, Tante Rita melakukan pengajian kembali. Ayah menaruh 3 gelas air putih di hadapan mereka untuk dingajikan sebelum airnya mereka minum. Di tengah-tengah khusyukan mereka untuk mengaji, tiba-tiba gelas air minum yang berada di hadapan ayah pecah dan berserakan. "Mas," lirik ibu mengkhawatirkan keadaan ayah. "Gak apa-apa, Bu, mungkin airnya terlalu panas," kata ayah melanjutkan kembali pengajian itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba seorang mengetuk pintu rumah. Ayahku pun dengan sigap membuka pintu itu, dan ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Paman Wanto. "Mana Rita, Mas?" tanya Paman Wanto. "Mau apa lagi kamu?" timpal Tante Rita. "Aku minta kamu pulang sekarang," kata Paman Wanto dengan nada suara yang mulai meninggi. "Enggak, aku gak mau pulang, Mas," kata Tante Rita. "Pulang, aku suami kamu, Rita. Ayo pulang," kata Paman Wanto menarik tangan istrinya itu. "Aku gak mau, Mas. Aku gak mau hidup dengan seorang yang muja iblis," kata Tante, berusaha memberikan perlawanan pada suaminya. Tiba-tiba, satu pukulan keras
mendarat di pipi bagian bawah Tante Rita dan menyebabkan bibirnya berdarah. "Jaga ucapan kamu, ayo pulang," kata Paman Wanto semakin keras menyeret istrinya. "Istighfar kamu toh, setan apa yang merasuki kamu sehingga kamu beringat seperti ini? Ini bukan sifat asli kamu toh," kata ayahku. "Gak ada setan, yang ada kalian, manusia yang tidak tahu terima kasih. Sudah aku berikan rumah malah menuduh aku sekutu dengan setan," kata Paman Wanto. "Jaga bicara kamu, Mas," lirih Tante Rita. "Kalau aku muncul setan, lalu apa bedanya dengan kalian? Kalian juga menikmati hasilnya kan? Lalu julukan apa yang pantas untuk kalian? Penikmat uang setan. Jangan so merasa terjebak, Mas, dengan belaka seperti korban di sini," kata Paman Wanto dengan mata yang merah. "Istighfar kamu toh, ini sudah melampaui batas," kata ayahku. "Melampaui batas? Batas apa?" "Iya, batas antar kekayaanku dengan kalian. Jelaslah, kekayaan aku melampaui batas kalian. Tidak ada yang merasa dirugikan dengan semuanya," kata Paman Wanto dengan angkuhnya. "Tidak ada yang dirugikan? Dengan makan korban, kamu bilang tidak ada yang dirugikan. Sadar kamu toh," kata ayah. "Aku hanya menumbalkan orang-orang yang aku benci, dan itu akan membuka jalanku selebar-lebarnya. Berhati-hatilah, Mas, karena sekarang aku mulai membenci keluarga kamu," kata Paman Wanto. "Semoga Allah segera menyadarkan kamu toh," kata ayahku. "Terserah, ayo Rita, kita pulang." Tante Rita pun terpaksa kembali ke rumah itu. Sesampainya Tante Rita di depan rumah, sudah ada 2 orang laki-laki bertubuh kekar dan juga tampang yang sangar. "Siapa kalian?" tanya Paman Wanto. "Kami orang suruhan dari bank, dan kami akan menyita aset Bapak," kata orang-orang itu. "Enak saja kalian. Mana tagihannya? Saya akan bayar semuanya," kata Paman Wanto. "Ini pas suratnya, 500 juta. "Sial, uangku tidak mencapai segitu," gerutu Paman Wanto dalam hatinya. "Begini saja, beri saya waktu 1 hari lagi. Saya nggak ada uang cash. Besok saya akan bayar," kata Paman Wanto. "Tidak bisa, Pak. Ini sudah jatuh tempo," kata orang itu. "Saya mohon," kata Paman Wanto memberikan sebuah amplop. "Mungkin itu uang untuk menyuap orang ini." "Bisa?" tanya Paman Wanto lagi. "Besok kami akan kembali kalau Bapak tidak membayarnya," kata orang itu. "Baik," kata Paman Wanto. Kedua orang itu pun pergi meninggalkan rumah Paman Wanto. "Dasar manusia haus uang," kata Paman Wanto. Pada malam harinya, Paman Wanto kembali melakukan pemujaan pada Nyi Wangsi karena begitu banyak tagihan yang harus segera ditutupi oleh Paman Wanto. Bibir Paman Wanto mulai bergetar, mengucapkan mantra untuk manggil Nyi Wangsi. Beberapa saat kemudian, angin bertiup kencang, dan terdengarlah gemerincing suara lonceng kuda, dan Nyi Wangsi pun datang menemui panggilan Paman Wanto. "Mau apa lagi kau, Wanto?" tanya Ningsih. "Berikan aku uang yang banyak, Nyi. Berikan aku uang," kata Paman Wanto seraya mohon. "Aku akan berikan uang yang kamu mau, tapi berikan aku tumbal dari pihak keluargamu," pinta Nyi Wangsi. "Siapa yang Nyi maksud?" tanya pamanku kala itu. "Istrimu." "Enggak, Nyi, jangan Rita." "Lalu siapa?" "Kamu."
Paman Wanto beberapa saat terdiam mendengar permintaan tuan gaibnya ini. "Ambil saja, Nyi, yang penting berikan saya uang," lirik Paman Wanto. Gulungan ular. Pada suatu malam yang terasa menegangkan dari biasanya, Paman Wanto minta istrinya untuk memberikan dia segelas kopi. Permintaan Paman Wanto dengan baik dipenuhi oleh istrinya. Ada tatapan haru yang seketika membayang di kedua mata Paman Wanto kala melihat istrinya berjalan membawakan segelas kopi dengan luka antara tangannya di kening sang istri. "Ini Mas kopinya," kata Tante Rita sembari menaruh segelas kopi di atas meja. "Duduk," kata Paman Wanto mengisyaratkan istrinya untuk duduk di sampingnya. "Maafin aku ya sayang, aku sudah keterlaluan sama kamu," kata Paman Wanto membelai kepala istrinya. Belian tangan sang suami direspon rasa ketakutan oleh Tante Rita. Tergambar jelas ketika tangan Paman Wanto hendak memegang tangannya Tante Rita, berusaha menghindari sentuhan tangan suaminya. "Kamu kenapa?" tanya Paman Wanto. "Aku ke dapur lagi ya Mas," kata Tante Rita hendak berdiri. "Aku ingin memperbaiki semuanya sayang," kata Paman Wanto menghalangi Tante Rita. "Aku udah memaafkan kamu Mas, tapi aku belum bisa menerima pesugihan kamu," kata Tante Rita berjalan menuju ke arah dapur. Tante Rita berjalan menuju dapur dengan air mata yang tidak kuasa lagi terbendung. Tante Rita terus menangisi kehilangan suaminya. "Aku gak nyangka kamu akan sedekat ini Mas. Aku benar-benar gak nyangka nerima ini semua. Aku gak bisa Mas. Terlebih sekarang aku sedang mengandung anak kamu Mas. Aku gak mau anak ini kembali hilang karena ulah kamu," lirik Tante Rita menyesali semua yang sedang terjadi padanya. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dan juga aroma bau amis yang tajam membuat Tante Rita mual bukan kepalang. "Astagfirullah, bau apa ini? Kenapa baunya amis sekali?" Tante Rita terus bertanya. Di tengah kekalutan yang melanda Tante Rita, terdengarlah suara kemerincing lonceng dan juga suara kaki kuda yang sangat keras menerpa telinganya. Bruk, tiba-tiba pintu dapurnya terbanting dengan keras dan buatnya terbuka dengan sangat lebar. Dari balik pintu itu muncullah seorang wanita tua dengan keadaan lusuh dan juga dengan baju yang sobek-sobek. "Siapa?" tanya Tante Rita dengan segudang ketakutan yang melandanya. "Saya lapar," lirik nenek tua itu. "Kenapa nenek rusak pintu saya? Dan ini siapa?" tanya Tante Rita lagi. "Saya lapar," tegas wanita tua ini. Tante Rita terus memperhatikan segala gerak-gerik nenek ini. Di usia yang sudah sangat senja ini, mana mungkin dia bisa meruntuhkan pintu dapurnya yang jelas-jelas jauh lebih berat daripada tubuhnya. Pandangan Tante Rita terhenti pada sebuah tanda seperti luka ular di keningnya. Tante Rita merasakan bulu kuduknya berdiri dengan sangat hebat. Perlahan nenek tua itu mendekat ke arahnya, dan bau amis itu semakin membung tinggi di seantero dapur ini dan membuat Tante Rita semakin kewalahan. Semakin langkah kaki nenek itu mendekat, semakin banyak pula keanehan yang terlihat. Perlahan, seluruh tubuh wanita tua ini mengeluarkan sisik yang sangat banyak hingga menutupi wajahnya. Tante Rita terus melihat makhluk aneh itu menunjukkan jati dirinya pada Tante Rita. Laki-laki Tante Rita dibuat menganga
ketika seorang nenek tua itu kini berubah menjadi seekor ular yang sangat besar dan juga banyak sekali. "Kamu adalah tumbal selanjutnya," kata siluman itu. "Tumbal? Enggak, saya tidak ridho mati dengan jalan seperti ini," tepis Tante Rita. "Wanto sudah menyerahkan kamu untuk menjadikan santapanku. Ikutlah denganku." Siluman itu terus tertawa angkuh. Ular besar itu menggulung habis tubuh Tante Rita hingga menyisakan kepala Tante Rita. Ayat-ayat suci Al-Quran berusaha terus disuarakan oleh Tante Rita. Dari arah ruang tamu, Paman Wanto berjalan mendekati istrinya yang menyaksikan sang istri menjadi korban pesugihannya pada siluman ular itu. "Mas, tolong aku," lirik Tante Rita meminta pertolongan suaminya. Paman Wanto hanya membantu menyaksikan ular besar itu menggulung habis istrinya. Harapan untuk dapat hidup nyatanya saat nihil untuk Tante Rita. Tanpa ampun, ular raksasa itu terus menggulung tubuhnya sampai nafas Tante Rita mulai tidak karuan. "Selamatkan aku, Mas. Aku sedang mengandung anak kamu," lirik Tante Rita sebelum akhirnya nafas itu tidak lagi berhembus untuk Tante Rita. Tante Rita harus menyerah pada gulungan ular raksasa itu. Setelah Tante Rita benar-benar meninggal karena pesugihan antara suaminya dan juga siluman ular itu. Dan sekejap pula, ular siluman itu hilang entah kemana dan menyisakan jasad wanita yang tidak berdosa ini di hadapan sang suami yang sudah tega menumbalkan istrinya demi selembar uang. "Rita, maafkan aku Rita, maafkan aku," lirik Paman Wanto dengan air mata yang deras mengalir. Di sela-sela permohonan maafnya pada jasad sang istri, Paman Wanto pun terus menggoyang-goyangkan tubuh sang istri yang sudah mulai kaku moku untuk berusaha membangunkan istrinya dari kematian. Namun hasilnya nihil. Kematian itu terlalu kuat menarik Tante Rita. Pemakaman Tante Rita pun selesai dilaksanakan. Paman Wanto berjalan kontai menuju kamar tempat dia memuja pada Nyi Wangsi. Paman Wanto membuka tutup kunci besar dengan harapan ada banyak uang yang dia dapatkan karena hasil menumbalkan istrinya pada siluman itu. Ketika Paman Wanto membuka kunci tanah liat itu, Paman Wanto tidak menemukan uang selembar pun di sana. Paman Wanto sangat terheran-heran dan juga kepanikan mulai melanda dirinya. "Sialan, Nyi Wangsi, datanglah. Saya ingin berbicara dengan kamu, Nyi." Paman Wanto berusaha berteriak mengharapkan Nyi Wangsi akan datang untuknya. "Apalagi Wanto?" lirik Nyi Wangsi yang tiba-tiba sudah berada di tempat tidur yang ada di kamar itu. "Mana uang yang kau janjikan, Nyi? Mana uang?" "Kamu tenang saja. Aku sudah membunuh orang-orang yang menagih padamu. Kau tidak perlu takut lagi, Wanto. Tidak akan ada lagi yang menagih hutang padamu," kata Nyi Wangsi. "Saya tidak minta Nyai untuk membunuh mereka. Saya hanya mau uang, Nyi, uang," kata pamanku. "Kau sudah berani padaku, Wanto. Jangan sekali kau buat aku murka padamu. Kau hanya mau uang, uang, dan uang saja. Kau lupa ada tempo yang terus bergulir untuk semua kekayaan yang akan kau dapatkan dariku. Aku sudah banyak mengabulkan permintaanmu. Sekarang, aku mau kau yang jadi tumbalku selanjutnya," pinta Nyi Wangsi. "Saya, apa istriku, dan tumbal-tumbal itu
tidak cukup untuk mengisi perutmu, Nyai. Darimu, aku hanya mendapatkan anak dan juga istrimu, dan yang lainnya hanyalah sebagai tanda baktimu padaku. Karena tumbal sebenarnya adalah darah dagingmu sendiri. Nyai, jangan ingkar janji. Kau manusia tidak beradab, Wanto. Sekarang kau tahu akibatnya. Nyi Wangsi pun menghilang entah kemana. Mendengar ancaman sang Nyai yang akan menghancurkan kekayaan Paman Wanto. Mendengar ancaman sang Nyai yang akan menghancurkan kekayaannya, Paman Wanto pun segera mengamas sisa-sisa uang dan juga potongan emas hasil pesugihannya pada sebuah koper dengan tujuan dapat segera meninggalkan rumah ini dan melanjutkan kekayaannya di tempat lain. Tuk tuk tuk, suara pintu Paman Wanto. Ada yang mengetuk. Dengan koper hitam yang terus ada di genggamannya, Paman Wanto pun membuka pintu dan nampaklah dua orang polisi di hadapannya. Maaf, apa di rumah ini ada saudara Wanto? Tanya polisi itu. Iya Pak, saya sendiri. Jadi Paman Wanto, Anda kami tangkap dengan tuduhan pembunuhan berencana, kata polisi itu. Pembunuhan berencana? Saya dari kemarin-kemarin di sini, Pak. Saya juga baru kehilangan istri saya. Mana mungkin saya bunuh orang? Bapak pasti secara orang, Pak, kata Paman Wanto. Untuk selebihnya, Bapak bisa ceritakan itu di kantor. Mari Pak, kata polisi itu terus minta Paman Wanto untuk ikut bersamanya ke kantor polisi. Saya nggak mau Pak, saya tidak bersalah. Paman Wanto terus menepis tuduhan yang dialamatkan padanya. Ayo, minta Bapak bersikap kooperatif. Jika Bapak terbukti tidak bersalah, Bapak bisa bebas, kata polisi itu. Dengan keterpaksaan, akhirnya Paman Wanto pun digiring oleh polisi itu menuju kantornya dan diinterogasi mengenai tuduhan itu. Pihak kepolisian memberikan Paman Wanto sebuah video menunjukkan orang yang bunuh para debt collector itu. Dan anehnya di video itu, orang yang bawa senjata api itu adalah jelas-jelas Paman Wanto. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa, Pak, kata Paman Wanto. Bagaimana Anda bisa tidak tahu, Pak? Sedangkan di video ini adalah orang yang melakukan itu semua, Pak, kata polisi yang menginterogasinya. Saya benar-benar tidak tahu itu, Pak. Itu bukan saya, tapi Nyi Wangsi. Nyi Wangsi? Siapa dia? Dia adalah siluman ular yang merubah wujudnya menjadi saya, Pak. Pengakuan Paman Wanto hanya membuat pihak kepolisian menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebelum ada keputusan pengadilan, Bapak akan saya tahan di sini. Pak, bawa dia, kata polisi itu. Siap Dan. Kedua polisi yang sedari tadi berada di belakang Paman Wanto pun menggiring Paman Wanto untuk menuju sel. Kedua polisi itu minta Paman Wanto untuk melepas semua bajunya dan menggantinya dengan pakaian tahanan yang sudah disediakan. Bapak bisa berganti pakaian di sini dan barang-barang Bapak akan kami amankan sampai Bapak dinyatakan bebas oleh pengadilan. Pinta polisi itu. Enggak, ada banyak emas dan uang saya di koper itu, kata Paman Wanto. Bisa Pak, kata polisi itu, sedikit menaikkan nada suaranya. Paman Wanto pun segera mengganti pakaian sesuai arahan polisi. Sekarang keruntuhan itu benar-benar nampak di hidup Paman Wanto. Beberapa minggu setelah penahanan Paman Wanto, pihak bank menyita seluruh aset yang Paman Wanto punya untuk menutupi pinjamannya pada bank. Pinjaman sebesar 500 juta itu Paman Wanto gunakan
untuk menutupi kerugian perusahaan pada proyek yang dikerjakannya. Karena kerugian besar itulah Pak Wanwanto kehilangan pekerjaannya dan juga seluruh harta yang dimilikinya. Kondisi Pak Wanwanto semakin mengkhawatirkan. Dia selalu saja menjalankan pemujaannya di kamar sel, sehingga para polisi yang menjaganya beranggapan bahwa Pak Wanwanto terkena gangguan jiwa. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya.